Dalam kesempatan ini mau tidak mau ya harus saya ingin mereview dari semuanya baru nanti masukkan. Teman-teman sampai saat ini sudah dari bab 1, 2, 3 atau baru bab 3? Bab 3, Pak. Ya, Bapak. Bab 3, ya nanti sekaligus saya sampaikan setelah akhir aja. Baik, kita review bab 3 mulai dari bagian pertama itu deskripsi dan identifikasi isu, yang di sana meliputi ada pengantar deskripsi isu, baru isu 1 sampai 5, kemudian ada tabel 3.1 yang berhubungan dengan sumber isu. Ada 3 kolom kan, yang dulu dari RK5 itu kita tarik ke atas, khusus yang agenda 3. Nanti di sana ada kolom 1 itu kan deskripsi isu, kolom 2 sumber isu itu hanya 2, apakah manajemen ASN atau semata ASN. Baru nanti ada penjelasan keterkaitannya, yang dulu sudah sempat kita lihat di pembimbingan 1, nanti tinggal dilanjut. Baru nanti masuk analisisnya, APKS, USG, sampai backbone. Di backbone itu bagian kepala itu nanti akan diketahui akibat atau dampaknya. Setelah itu, teman-teman membuat gagasan kreatif penyelesaian isu. Dari gagasan kreatif akan dibuat tahapan kegiatan, dicantumkan dalam metrik rancangan kegiatan, dan nanti di bawahnya lagi harus ada rekap aktualisasi. Nanti kita lihat punya teman-teman sudah sampai mana, nanti saya tinggal memberi masukan. Syukur kalau yang sudah ada sampai bab 2 itu kan tinggal ngambil saja. Bab 1, bab 2 itu kan gampang. Kelompok 2 itu diawali dari Mas Azam Robbani ya. Mas Azam Robbani, Bayu Aji Pratama, Destiani, Didi Betul, Pak. Karnika. Ngapunten. Itu periode Ini 1, angkatan Pak. 12. Oh ya, bentar saya lihat dulu. Angkatan 12 itu Dari Mbak Mbak Imas ya. Imas, Mbak Imas. Imas Anggraini sampai nanti terakhir Muhammad Ratib ya. Urut saja ya biar nanti kita efektif. Bentar, datanya saya ganti dulu. Nanti langsung tampilkan gitu aja ya, teman-teman tampilkan. Teman-teman tampilkan, nanti langsung saya memberi masukan, catatan-catatan apa yang harus diselesaikan gitu ya. Silakan dari Imas Anggraini dulu boleh. Oke, Bapak. Mohon izin share screen, Bapak. Ya, langsung share screen. Oke, tapi kalau tidak bisa saya minta bantuan dari Mas Labib, nggih, Pak. Boleh, enggak apa-apa. Oh, saya bentar, belum tak buka. Ya. Yang penting Bapak apa sudah terlihat? Sudah. Boleh dibesarin dikit Oh, sudah. Oke. biar saya bacanya tidak terlalu mepet. Nggih. Ya, cukup. Nggih. Langsung di aja. Assalamualaikum Bapak. Perkenalkan nama saya Imas Anggraini Dewi, unit kerja MTSN 3 Pemalang, mengampu guru fikih. Di sini di bab 3 saya menemukan beberapa isu Bapak di tempat kerja saya. Sebentar, Nggih. dari nomor 1. Nanti coba naik dulu di isu 1 dulu. Ini masih deskripsi Bapak, belum sampai di isu Bapak. Deskripsinya oke, deskripsi. Nggih, tentang aktualisasi itu Bapak. Oke, cerita aktualisasi berak-berak ya. Nggih. Itu kelewat itu sudah. Oh, belum Bapak, belum masuk ke daftar dari. Coba ke atas dulu. Yang nomor 1 tadi. Yang nomor 1. Mana? Terus, ya itu dibuka dulu itu. Dari 1. Ya, rendahnya motivasi belajar. Isu yang pertama, pada saat saya berada di MTSN 3 Pemalang, kebetulan saya baru Bapak di sini.
Yang Hmm. pertama adalah rendahnya motivasi belajar pada peserta didik, Bapak. Coba di penjelasannya itu mana data dan fakta yang menunjukkan rendahnya motivasi peserta didik. Maaf, Bapak, sebentar, Bapak. Masih ada suara bel, Bapak. Hmm. Datanya saya ambil dari rekapan pada saat anak-anak itu berinteraksi Bapak di kelas. Oke, Tanya, sebentar. Teman-teman yang lain juga diperhatikan ya, yang kalau di sini harus disertai data dan fakta real ya. Misalnya, rendahnya motivasi belajar itu berapa persen sih yang motivasi belajarnya rendah? Apa satu kelas semuanya? Itu misalnya. Atau disebut berapa persen siswa yang motivasi belajar rendah. Baru di faktanya diceritakan ciri-cirinya kenapa dia kok motivasi belajarnya rendah itu apa? hmm, Misalnya tidak memperhatikan penjelasan guru, tidak mengerjakan tugas, itu fakta-faktanya gitu. Tapi datanya mana? Ini kan belum ada punya Mbak Imas ini. Oke, Bapak. Berarti datanya harus dimasukkan ke dalam. Iya, di sini Oh, nggih, nggih. kita cerita rendahnya motivasi belajar harus didukung data dan fakta. Oh, Semuanya nggih, gitu nggih. ya. Misalnya 60% siswa dalam satu kelas motivasinya belajar hal ini ditunjukkan dengan siswa tidak memperhatikan penjelasan guru, misalnya siswa tidak aktif dalam diskusi, misalnya itu. Tapi dilihat Mbak Imas melihat kondisi itu gitu. Di situ kan hanya cerita saja, Nggih, itu nggih. orang akan bilang kurang motivasi belajar pada peserta. Oh ngarang, mana buktinya? Gitu Hmm, tidak hmm, kalau hmm. ditanya. Berapa persen yang rendah? Atau Iya, Bapak. setelah semuanya? Gitu. Terus yang kedua sekarang turun. Yang Naikkan sekarang di bagian kedua. iya, Isu yang dua. isu yang kedua, Nanti eh, yang isu-isu di bold ya Mbak ya. oh, nggih, nggih. Di bold. Bagian Berarti ini 1 sampai 5 saya belum mencantumkan data dan faktanya, Bapak. oh, Masih. semua Nggih. orang nanti isu itu harus disertai data dan fakta pendukung. Tidak bisa itu nanti dikirain ngarang nanti. Nggih, Bapak. Nggih. Oke. Yang dua coba. Yang kedua yaitu kurangnya kesadaran peserta didik pada kebersihan lingkungan. Nah, itu Be- bisa dilihat Ya, nanti jumlah siswa 300 misalnya. Ternyata sekian anak ketika melihat sampah tidak memungut atau tidak mengambil gitu. Atau sampah masih berserakan di lingkungan sekolah tanpa ada kesadaran itu nanti menjadi data dan fakta. iya. Oke, terus tiga. Yang ketiga adalah penggunaan gawai atau gadget yang terlalu tinggi pada peserta didik, Bapak. Ini Hmm. hampir 90% Nah, peserta itu didik nanti disebut membawa alat 90% ponsel siswa membawa HP atau gadget tetapi tidak digunakan dalam proses kegiatan. pembelajaran. Ya. Nah, gitu nanti. Terus yang keempat apa? Kurangnya rasa sopan santun pada peserta didik, Bapak. Jadi Nah, eh, itu coba. hampir 70% di sini menggunakan bahasa dialek daerah, Bapak. Jadi Nah, jarang sekali itu. berkomunikasi dengan guru menggunakan bahasa Indonesia. Oke, itu nanti diberi penjelasan. Iya. Rendahnya. Kemudian rendahnya minat peserta didik pada ekstrakurikuler. Ini eh, ada 2 ekstrakurikuler di sini, drum band dan pramuka. Namun yang aktif itu hanya murid-murid baru saja, Bapak. Nah, itu disebutin nanti. Dari jumlah siswa semua sekian, ternyata hanya sekian orang yang mengikuti ekstra gitu. Nah, Terus, kemudian dari isu tersebut, yang Kakak, pertama, ini ada ditulis enggak tabel 3.1 gitu. belum, Bapak, belum. Dibuat ya tabel 3.1 keterkaitan isu dengan materi pelatihan agenda 3 gitu nanti. Iya, Pak. Ya, memang belum semua tabelnya belum dicantumkan karena eh, saya yakin pasti akan ada revisi dari Bapak. Oh iya, terus dibaca Nih, keterkaitan keterkaitan materi. isu dengan sumber isu yang pertama yaitu rendahnya motivasi belajar. Ini berhubungan dengan Smart ASN, Hmm. di mana keterkaitannya yaitu
Guru sebagai ASN diharapkan menggunakan literasi digital dan teknologi untuk inovasi pembelajaran. Oke, itu masuk mana? Masuk pilar digital yang mana? Pilar digital yang digital skill, Bapak. Nah, itu di dalam kurung belakangnya. Oke, dan digital culture, Bapak. Kalau Nah, kita tuh oke. membudayakan menggunakan teknologi yang baru. Nanti itu di bold ya, yang digital culture gitu di bold biar Oke, Bapak. Oke. kelihatan. Oke, terus yang keempat. Yang keempat Hmm. yaitu kurangnya rasa sopan santun pada peserta didik masuk ke dalam manajemen ASN. Di sini Tulisannya ya, dijelaskan, manajemen itu yang ya, yang manajemen ASN. Salah satu tulisannya, maaf Bapak. ya itu tipe aja. GG. Mana? Manajemen bagian yang mana? Mana? Yang budaya kerja dan citra institusi, Bapak. Berarti berkaitan apa? Berkaitan dengan perencanaan kerja, Bapak. Kalau kita citra berarti kan kode etik. Oh iya, kode etik. Kode etik, jadi dalam kurung kode etik, Iya, Pak. kode perilaku ASN. Terus yang terakhir. Yang kelima yaitu rendahnya minat peserta didik pada ekstrakurikuler sekolah. Di sini masuk ke dalam manajemen ASN berkaitan dengan pengembangan pengembangan potensi kompeten, Bapak. Pengembangan kompetensi ya. Oke. Ya. Terus sekarang yang APKL-nya. D. Untuk penerapan core isu menggunakan APKL aktual problematik Langsung, kehalayakan. ya itu udah tahu ya, langsung Y. tabel. Langsung tabelnya. Nanti itu Nah. diberi tabel 3.2 gitu ya. 3 Y. itu Y, artinya Bapak. bab 3, 2 itu Y. tabel yang kedua. Semua gitu ya, teman-teman sambil mendengarkan juga sambil revisi ya dalam pertemuan ini. Jadi nanti sudah enak. Terus Untuk yang isu nomor peringkatnya satu, 1, 2, 3. rendahnya motivasi belajar itu mau berada di Oke. peringkat nomor satu Satu karena tiga, 1, 2, 4 ya. Terus langsung turun ke Y. USG dari Pripun, satu. Bapak? Langsung turun ke USG. Saya Ya, sudah nah, bisa membaca. Y. USG-nya peringkat satunya rendahnya motivasi belajar. Oke. Sekarang yang backbone-nya Oh, aduh. naikkan backbone-nya rendahnya motivasi belajar peserta didik di MTS Pemalang. Penyebabnya apa ini yang menjadi faktor penyebabnya di sini? Dari men itu guru kurang menguasai teknologi. Oh, kalau seperti itu, yang disebut di sini Gimana, Pak? guru penguasaan teknologi guru rendah sehingga menyebabkan motivasi belajar peserta didik rendah gitu. Oke, oke, oke. Ini harus dari mennya, dari gurunya. Tidak bisa kita kalau seperti ini akan menyalahkan siswa. Oke ya, ingat di kepala ikan itu harus kata atau kalimat negatif karena itu dampak atau akibat. Untuk semuanya saja ya, ini sambil yang lain juga diingat untuk punya masing-masing ya, dilihat ya. Terus, sekarang gagasan kreatifnya. Gagasan kreatif untuk pemecahan isu yaitu untuk memecahkan yang pertama berarti melakukan perencanaan kegiatan. Oh, jangan kegiatan, gagasan itu kan satu Oh, kalimat. Mana? Satu oh kalimat yang itu. oh yang menjadi satu rangkaian judul, Bapak. Belum judul, tapi gagasan. Kalau gagasan itu kalimatnya positif, kalau judul kalimatnya negatif nanti. Berarti untuk meningkatkan motivasi belajar Ya. gitu, Bapak. Untuk meningkatkan, untuk menyelesaikan masalah bla 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 bla, penulis memiliki beberapa langkah, jangan langsung beberapa langkah, itu kegiatan nanti. Oke, Maka oke, Bapak. gagasan gagasan penulis apa? Berarti memanfaatkan media online berbasis kuis interaktif. Nah, gitu, itu boleh, itu ditulis di situ gagasannya. Berarti bagian C ya, Bapak ya. Poin C. Iya, setelah tahu ada masalah tadi untuk menyelesaikannya, maka di gagasan kreatif adalah bla 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 gitu. Oke, Bapak, oke, oke. Baru nanti bicara melalui kegiatan 1, 2, 3, 4, 5 sampai 7 ini gitu.
Harus ada. Ini gagasan kreatifnya yang belum ada. Nggih, Bapak. Nggih. Alternatif pemecahan isu dan gagasan kreatif. Oke, terus turun. Dinaikkan ini. Metriknya sekarang. Terus lagi. Sebentar. Sebentar. Nggih. Naik lagi sebentar, tak cari dulu. Mana? Di sini kan nama, name, unit, instansi, judul. Apa langsung judul gini sih? Di contoh yang Bapak contohkan ada nama, NIP, Ya, nama, ICTC. name, identitas ada. Tapi coba dilihat kembali. Dulu di LK5. Pernah mengerjakan LK5 kan? Pernah, Bapak? Di sana ada apa saja kolomnya? Kolomnya mengacu itu, tidak langsung Nggih. judul. Iya, Bapak. Kolomnya ada di bawah, Bapak. Enggak, di atas itu kan ada setelah nama, name, instansi itu ada lagi kolomnya. LK5, teman-teman ingat enggak LK5? Iya, ingat Pak. Ada enggak apa saja di situ? Paling bawah itu ada gagasan toh, tidak langsung ke judul. Coba lihat lagi LK. Naikkan dulu itu Kan, nggih. belum, jangan cepat-cepat naik. Itu Nggih. coba lihat dulu. Di mana letaknya tadi? Di sini, Bapak. Mana gagasannya? Ada satu kalimat gagasan baru tahap kegiatan. Nggih, Bapak. Nggih. Coba cek lagi. Nanti di bagian akhir saya coba bukakan kalimat dilihat nanti. Terus ini kan identifikasi isu itu kalau sudah dipilih 3 ya tinggal isu yang core isu yang dipilih saja. Ini ada gagasan pemecahan ini tahap kegiatan ini. Dibedakan ya gagasan kreatif dengan tahap kegiatan ya. Terus turun. Nah ini nanti gagasan itu cukup satu kalimat terurai di kegiatan metrik di bawah ini bawahnya. Nah ini baru menjadi kegiatan 1 sampai berapa? Mana hilang? Hilang, Bapak. Ya, kembali ke tabel. Ya, di sini ini kan sudah ada kegiatan 1, ada tahap, ada output, berakhlaknya sudah. Yang kolom manajemen ASN ini sudah hilang nanti. Sudah pindah di tabel 3.1 tadi. Kalau Bapak, berarti kolom yang sebelah sini dihapus saja, Bapak. dia kan keterkaitannya sudah pindah di tabel titik 1. Mm-mm. Sini sudah enggak perlu, langsung kontribusi, visi dan misi organisasi. Kalau ada nilai ya boleh tambah nilai organisasi, kalau enggak ada ya visi dan misi cukup gitu. Coba nanti di bawahnya yang warna biru itu diberi nomor lah. Nomor 1 berarti kolom ke-1, kegiatan kolom kedua, terus tahapan kolom ketiga, output kolom keempat, keterkaitan core value kelima, kemudian yang keenam, Waalaikumsalam. adalah Ya, Mas. Yuk. visi misi, Hai. kontribusi visi misi. Kalau mau ditambah kolom Iya. akhir itu nanti nilai organisasi. Digawaring di ring Solo. Terus naik ke atas. Ini ya kegiatannya sesuai dengan tadi ya. Iya, Bapak. Baik. Iya, Terus iya maksudnya. itu ya nanti direvisi. Kegiatan 3 menyusun jadwal. Terus sekarang rekap metrik aktualisasinya mana berapa? Rekap metrik. Oke. Oh gini 3 sebentar. Ini sudah ada 1 sampai 7. Jumlahnya di bagian bawah ini dijumlah ya Mbak ya. Nah, Terus ini Bapak jumlah yang dari harus sama nanti jumlah sini. ke bawah dan jumlah ke kanan harus sama. Oh, begitu Bapak. Berarti yang ke Iya, samping dan yang ke bawah harus sama gitu Bapak. harus, iya. Nanti seandainya tidak sama bagaimana Bapak?
Berarti ada yang salah dalam menghitung. Coba aja, 4 tambah 3 tambah 2 tambah 3 tambah 1 tambah 3 tambah 1 berapa itu? 14. 14. Sekarang yang dari kanan berapa? 15, Bapak. Berarti ada yang tidak pas, belum pas. Coba dicek. Berorientasi pelayanan ada 4. Akuntabel ada 3. Kompeten ada 2. Kemudian harmonis ada 3. Terus loyalnya 1. 1. Adaptifnya 3. Kemudian kolaboratif 1. Terus turun ke bawah. 1, 2 benar, 2 benar. Ini 1, 2, 3 benar. 3, 3. Ini 2. Ini 2. Coba harusnya jumlahnya sama loh. Harusnya. Jumlah ke kanan dan ke kiri itu. Cek hitungnya jumlahnya. Coba nanti teman-teman semuanya ya punya masing-masing dicek ya. Antara kolom ke bawah dan baris ke kanan itu harusnya di jumlah akhir ini sama. Kalau tidak sama berarti mungkin ada yang salah itu. Coba dicek. Kalau kegiatannya 7, ini 2, 2, 2, 2, 3, 3, 2, 2, harusnya sama. Itu ya, terus ke bawah. Oke. Jadwal, rencana jadwal, ya, diput. Pastikan disesuaikan jadwalmu nanti terakhir kapan loh ya, Bapak Ibu. Oke, nilai dasar, ini tinggal copy paste dari materi. Oke. Sudah, Bapak. Terus, ke bawah lagi. Nilai dasar terakhir, Bapak, ini, Bapak. Oh, sama satu lagi yang materi, no. Manajemen smart itu tinggal di copy paste juga. Oke. Baik, untuk Mbak Imas, nanti dicoba disempurnakan ya, sambil mulai bab 2, bab 1 kalau bisa Oke. disambi. Tapi Masih ada, yang mau saya tanyakan, Bapak. oke, silakan. Seandainya saya mengambil judul aktualisasi itu dispesifikkan lagi ke kelas 8, contohnya Bapak, apakah diperbolehkan begitu, Boleh, Bapak? boleh. Makanya pemilihan judul itu kan fokus dan lokus. Fokus hanya kelas 8 saja boleh, tidak harus kelas 7, 8, 9. Lebih Berarti bagus. untuk spesifik satu angkatan itu berarti bisa ya, Bapak ya? Boleh, makanya fokus gitu. Boleh. Coba nanti dilihat kembali ya teman-teman ya, untuk semuanya ya. Baik, setelah Mbak Imas, Oke, terima kasih, Bapak. oke, boleh di stop screen. Mbak Lailata Sumarah, langsung di share Mbak Lailata. Mbak Laila. Pak, sebelumnya mohon maaf di sini sedang banyak suara-suara. Ya suaranya suruh pelan-pelan. Ya, itu Dibesarin soalnya dikit Mbak. Mbak Laila besarin dikit. Saya juga biar bacanya langsung memberi masukan. ini Pak, sekolahnya sedang pembangunan jadi suaranya agak keras sekali. Ya nanti kan ikut makan siang dengan tukangnya. Oke. Ini Pak untuk bab 3 saya. Saya itu ditempatkan di MTS 5 Boyolali sebagai guru matematika dan ini masalah yang saya ambil ada 5. Yang pertama, kurangnya sarana dan prasarana media pembelajaran. Di sini data yang saya cantumkan ini kan karena kita di sini ada 211 rombel kelas. Dan infokus yang tersedia itu ada 6. Yang 3-nya berfungsi baik, tapi yang 3 agak kurang bisa dimanfaatkan, Pak. Ada Bagian satu itu, ya Mbak Laila bagian itu di bold bagian itu.
data itu loh, yang diceritakan 21 rombel, bla bla bla, itu diberi tanda di bold. Coba langsung aja di bold. Dengar nggak, Mbak Laila? Putus. Ada 22 unit Nah, gitu. komputer. Terus langsung yang kedua sekarang. Yang kedua, ini banyaknya siswa yang tidak menaati peraturan sekolah, tapi memang belum saya masukkan datanya di sini, Pak. Data Nah, nanti tambahin. pelanggaran siswanya masih Ya, belum. ditambahkan. Terus 3. Ya. Yang ketiga, lemahnya kemampuan numerasi siswa. Ini tapi saya ambil di satu kelas saja boleh, Pak? Kelas Boleh, 8C. tidak apa-apa. Tapi Boleh. datanya mana datanya? Rendahnya Nah, di berapa? sini belum saya masukkan untuk Oke. rata-ratanya. Ya, karena dari observasi guru, saya baru kemarin dapat data ininya, Pak, data nilai semester Ya, kemarinnya. itu. Nanti Data saya nilai masukkan. itu terus. Oke. Ya. Terus 4. Terus yang keempat, kurangnya kesadaran tentang menjaga kebersihan lingkungan madrasah. Ini juga belum saya masukkan datanya, ada berapa. Itu data satu madrasah ya kalau lingkungan ya bicaranya ya. Iya, Pak. Atau juga diceritakan misalnya ada sampah di bagian-bagian mana itu enggak apa-apa. Itu fakta namanya. Terus 5. Yang kelima, kurangnya pelatihan pengembangan kompetensi guru. Nah, di sini di madrasah ini itu kami kebanyakan karena ini ya Pak, karena di pinggir kabupaten, jadi untuk ke kota Boyolalinya itu butuh waktu 2 jam. Jadi jika ada pelatihan atau MGMP di sana, biasanya itu tidak bisa ikut gitu Pak. Jadi kita pelatihannya lewat online saja yang di Kemenak Pintar itu. Oke. Terus Nah, sekarang ini tabel. Tabel penetapan 3.1. kondisinya. Sebentar, tabel 3.1 belum ada itu. Iya Pak, tadi Keterkaitan. yang tentang manajemen ASN-nya saya belum masukkan Oke. berarti. Beri catatan di situ ya, Ya, tabel isu dengan keterkaitan mata pelatihan manajemen ASN, smart ASN. Nanti diberikan tabelnya 3.1. Terus B, ya Pak. penetapan korisu, APKN, Ya, ini PKL-nya. turun, terus ke tabel. Ini kemarin saya yang mengisi ini mentornya Pak. Nanti tabelnya langsung tabel 3.2. Oh iya. Harus 3 itu artinya bab 3, 2 Ya, itu tabel nomor 2 gitu ya. Terus sudah dihitung, oke. Baik, USG-nya. yang 3 titik. Berarti harusnya 3.3 ya Pak. Ya, betul. Lemahnya kemampuan, oke. Poin 1. Fishbone-nya sekarang. Mana Nah, ini fishbone? fishbone-nya. Itu yang diangkat apanya? Men atau apa? Kalau ini saya langsung dipisahkan Pak ini kurikulum siswa, orang tua, metode pembelajaran dan guru. Ya, yang Jadi penting semuanya saya metode itu metode, lingkungan ada, milieu, orang tua guru itu men ya, dipisah tidak apa-apa, siswa guru men. Sekarang lemahnya kemampuan numerasi siswa. Pertanyaan saya, penyebab numerasi siswa lemah itu siapa sih? sebenarnya penyebab utamanya seperti yang saya tulis di sini kan ada beberapa penyebab ya, metode pembelajarannya, dan mungkin kesalahan terbesarnya ya pasti oleh gurunya karena Nah, itu ya harus dimunculkan di dalam kepala ikan itu. Kalau masih hanya lemahnya kemampuan numerasi siswa, itu berarti kita masih menyalahkan siswa. Padahal yang mau mengatasi guru. Itu dampak dari apa itu lemah itu? ya ini Apakah metodenya, yang gurunya apakah ini yang berorientasi pada hasil bukan proses berpikir. Jadi karena tuntutan di sini yang di kurikulum juga kan kebanyakan itu kita dikejar target Pak karena di sini kan soal ujian itu dibuat oleh MGMP jadi otomatis guru ya terpaksa harus mengikuti pola kurikulum yang sudah iya, dibuat tapi ya. nanti antisipasimu apa? Coba lihat pemecahan
Nah, di Gagasan sini kreatifnya mana gagasan ya, kreatifnya? terus karena kan yang satu lagi Pak yang karena metodenya Nanti coba orang perhatikan, di kepala ikan itu harus ada yang berkaitan dengan gurunya apa ini. Lemahnya ini. kemampuan numerasi siswa, misalnya karena Ya, ini karena kan pembelajaran guru yang belum inovasi dan terusnya misalnya. ya, Itu harus ada di situ. Terus, ya Pak. coba sekarang gagasan kreatifnya mana? Coba lihat. Di bawahnya kan ada nanti gagasan kreatif. Ya, ini pemanfaatan Zipquiz untuk meningkatkan kemampuan numerasi siswa. Ya, Ya, ini salah satu. terus gagasan harusnya masuknya di C ini. Coba di C apa di C? Oh, di C ini alternatif pemecahan dan gagasan kreatif. Iya, gagasan kreatifnya Ya, ada di sini. Mana? Coba kelewat, turunin dikit. Mana? Saya mau melihat. Pemanfaatan zip ini masuknya di bagian C sini. Harusnya yang gagasan kreatif itu yang pemanfaatan zip quiz untuk meningkatkan kemampuan numerasi. Itu ada posisinya di sini, di mana? Ini oh, kan berarti kita di cerita tadi lemahnya numerasi. Maka memiliki beberapa kegiatan, jangan langsung di sini. Sebelum kegiatan ini hmm, harus ada kalimat berhubungan dengan gagasan kreatifnya. oh iya Pak. Berarti nanti saya tambah di sini. Maka diambil itu pindahkan ke bawah. Di situ kan alternatif pemecahan gagasan kreatif itu. Gagasan Berarti kreatif posisinya di bagian sebelum penulis memiliki beberapa kegiatan itu. Nah, gagasan kreatif melalui kegiatan apa gitu, taruh di situ. Coba di itu lagi ya nanti ya, Bos. ya Terus Pak. Ini kayak sekarang saya langsung ke kegiatannya. tabel, Ya, tabel. Coba identitas tabel itu mana identitas tabelnya? identitas tabelnya. Ini Pak. Naik lagi coba mana-mana. Harusnya di tabel ini ada identitas toh, apa saja yang masuk di sana. Seperti di L5 itu. Ini Mana? Ini itu ada identitas. Coba di atasmu apa di atasmu? di atasnya tadi Pak, langsung yang ini. Oh, belum berarti di situ. Ya, Coba dilihat. Yang lain juga perhatikan ya. Tadi Mbak Imas tadi kan juga sudah kita beritahu. Ini baru isi setelah identitasnya. Ya Pak. Ini kan Nanti saya banyak perbaiki. isinya. Oke, core value-nya. Substansi agenda 3 sama ya, dipindah di tabel atas tabel 3.1 ya. Ya Pak. Nanti di Nanti situ saya udah hilang harusnya. ya. Nilai organisasi nanti kalau memang madrasah tidak punya ya tidak ada kolom itu boleh, tapi kalau ada cantumkan. Terus ke bawah, turun lagi Mbak Lela. Ya. Ini rekapnya Pak, matriks Hmm. rekapnya. Tapi saya hasilnya hanya 15 jumlahnya apa tidak apa-apa Pak? Makanya Atau tidak perlu? apa-apa. Yang penting Ya, jumlah ke bawah dan ke kanan sama. sama Pak. Oke. Terus Udah Pak, tinggal ini rancangannya, jadwalnya. jadwalnya, terus ke Ya, bawah. jadwalnya. Ya. Udah terus ini nilai-nilai dasar PNS. Ya, itu tinggal copy dari materi. Ya, Terus ada sudah lagi selesai Pak. Saya kolom sampai sini. terakhir antisipasi Saya belum kendala dan antisipasi kan? Kendalanya saya belum mencantumkan, Pak. Oke, ya cukup Itu Mbak harus. Laila. Ya, terima kasih, Pak. Ya, langsung yang ketiga setelah Mbak Pak Laila. Darwi, Ya, mohon izin, apakah hmm. misalnya saya duluan boleh Pak? Barusan saya dapat kabar ada saudara yang meninggal, jadi Oh, boleh misalnya saja. kalau saya boleh dulu, terus setelah itu saya izin pamit. Ya, enggak apa-apa nanti pamitnya dengan panitia. Boleh, enggak apa-apa. Teman-teman yang Nggih. lain boleh kan? Boleh, boleh. Aman. Oh ya, Boleh. Boleh. silakan.
Turut berduka cita, Mas Labib. Siap, siap. Berdoa mudah-mudahan namanya diterima Allah, diampuni dosa. Amin, Pak. Ya, langsung aja. Nggih. Siap, izin Pak, ini bab 3. Kami sudah buat bab 2 juga, tapi eh, karena bab 2-nya memang kebanyakan kopas, jadi sepertinya tidak perlu dibimbingkan secara mendalam, J. Ya, fokus di Eh, tiga dulu. nggih. Bab 3 ini identifikasinya di tiap-tiap isu. Ada 5 isu. Yang pertama, kurangnya fasilitas dan penggunaan teknologi dalam pembelajaran dan kerja. Ini datanya dari pengamatan pribadi. Contohnya adalah tidak mempunyai platform meeting online, Zoom. Ini beberapa kali terjadi. Nanti di bold ya itu ya, Mas Nabi. Oh, nji, siap. Terus isu Ini 2. beberapa kali terjadi. Nji. Terus isu keduanya, belum maksimalnya penerapan digitalisasi layanan administrasi. Ini masih beberapa kali terjadi dalam artian walaupun sudah beberapa memakai digitalisasi kayak helpdesk dan lain-lain, tapi masih banyak yang melalui lewat manual, sehingga terkadang datanya tidak tersinkronisasi. Oke, nanti ditandai ya data dan faktanya ya. Terus Ini yang siap. ketiga. Terus 3, rendahnya minat dan literasi penulisan karya mahasiswa. Hmm, Ini sudah ada beberapa datanya. Oke, terus Lalu minimnya bekal mahasiswa menuju dunia kerja. Ini juga dengan data secara umum. Seperti 42 lulusan S2 tidak bekerja sesuai keahliannya oke. dan lain-lain. Yang keempat. Terus yang kelima, belum optimalnya website jurnal JIM. Ini jurnalnya dari Febi terbaru, Ya. yang masih acak-acakan dalam artian karena migrasinya error. Hmm, JIM itu adalah Journal of Islamic Economic Management and Business. Oke, terus. Nah, identifikasi isunya ikut mulai dari tabel 3.1, identifikasi isu dan keterkaitan materi dengan sumber isunya. Eh, yang pertama, Smart ASN, penguatan digital ASN, ini sudah kami bold. Terus 2. Terus 2, Smart ASN, belum maksimalnya penerapan digitalisasi layanan administrasi. Beri nomor depan ya Mas ya, nanti kolom itu ya. Oh, nggih. 1, 2, nggih, Pak, siap. Nggih. Oke, Terus yang ketiga, terkait manajemen ASN dalam pengembangan kompetensi. Lalu oke. 4, minimnya bekal mahasiswa ini peran ASN dalam pengembangan SDM nasional. Mhm. Lalu yang terakhir, belum optimalnya website ini juga semata ASN terkait transformasi digital dan digitalisasi layanan publik. Oke, Nah, penetapan core isunya dengan APKL, berikut tabel APKL-nya di 3.2, dan didapatkan 3 peringkat tertingginya kita gunakan ke USG. Ada 3, yaitu pertama belum optimalnya website jurnal, kedua oke. rendahnya minat dan literasi, ketiga kurangnya fasilitas penggunaan teknologi. Nah, selanjutnya setelah dari tabel analisis isu USG, berlanjut kepada Fishbone untuk mencari penyebab utamanya. Ini kami pakai gambar, jadi saya tidak tuliskan identitasnya dengan tabel, Pak, tapi dengan gambar 3.1. Nanti yang penting di kepala itu harus bercerita dampak atau akibat ya. Nggih. Itu apa? Eh, di kepalanya sini, Pak, belum optimalnya Hmm. website jurnal JIM. Oh, berarti nanti yang mau diselesaikan yang website jurnal Jim ya? Nggih, Pak. Oke, enggak apa-apa. Karena secara kelayakan dan secara waktu itu yang paling memungkinkan setelah saya timbang. Oke, Nah, kita memakainya bukan yang main milieu itu, Pak. Saya pakai yang lain, yaitu yang 5S, Scale, Supplier, Surrounding, Safety, dan System. boleh, boleh, enggak apa-apa. Nggih, karena berkaitan dengan jasa. Ini Ya, jurnal. Nggih. Lalu ditemukan penyebab utamanya setelah ada beberapa yang sama, yaitu akibat migrasi dari OJS 2 ke OJS 3 dan tidak adanya SDM khusus. Ini adalah penyebab utamanya dari isu belum optimalnya website jurnal JIM-nya. terus
Nah, Gagasannya, alternatif gagasannya ini adalah optimalisasi website GYM tadi berbasis OJS 3 untuk meningkatkan visibilitas dan kualitas layanan publikasi oke. ilmiah. Sekarang rancangannya, Nah, materi rancangannya, sebentar pelan-pelan itu dari itu dulu, dari oh nggih, atasnya. atasnya Pak. Hmm. Siap. Di matriksnya ini nama, NIP, unit habituasi, lalu identifikasi isu yang 5 tadi, lalu isu yang kami angkat berikut, Ya, lalu gagasannya kami tulis di sini. sebentar. Gagasan apa tahapan ya kalau punyamu itu yang Ya, ini yang gagasan Pak, tahapannya di bawahnya Pak. itu yang di bawah itu gagasan apa itu? Kalau yang bawahnya ini tahapan Pak. Tapi tulis Kam- kenapa itu ditulis gagasan pemecah, oh siap, bukan tahapan kami kegiatan. kami tulis, kami ganti Nah, Pak itu Ji. tahapan kegiatan itu. Ji, siap. Atau itu coba lihat metriknya. Itu kegiatan apa tahapan? Kalau yang ini tahapan Pak. Metrik di bawahnya kita lihat. Berkonsultasi ini kegiatan. Kalau tahapan kan yang di kolom 3. Oh, jin 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 jin. Siap siap. Disesuaikan, harus itu kegiatan berarti. Kegiatan pemecah isu gitu. Nah, masing-masing ada tahapannya, terus Nggih. kaitannya berakhlak, kontribusi misi organisasi. Kalau yang kolom 7 ini enggak punya nilai organisasi juga enggak apa-apa. Kalau punya memang harus dicantum. Baik. Terus yang kedua kita lihat identifikasi masalah kegiatannya ini. Terus 3 Mas Habib. Pemecahan solusi, rancangan. Terus keempatnya Ini keempat. implementasi teknis. Ini yang kelima Pak. Oke. Dan ini yang terakhir 6, evaluasi. Ya, sekarang rekap core value-nya. Ini Pak, totalnya Ya, 20. sama ya dari ke Ji, atas. Oke. Jadwalnya, jadwalnya berikut Pak. hmm, Kita bagi jadi 6 minggu karena perhitungan dari 11 Agustus. Oh, ini belum saya hapus tadi. ya dipastikan sesuai dengan jadwal kita nanti seminar akhir harus tuntas loh itu. Oke. Terus antisipasi Lalu kendala. kendala antisipasinya ini asumsinya sudah saya buat. Hmm. Karena kita belum melakukan, jadi ini sekedar asumsi Pak Iya, Ji. namanya asumsi. Ji, Antisipasi kalau ada kendala. Terus nggih. baik ke bawah langsung nilai-nilai dari materi ya, copy paste Nggih, satu nilai-nilai dasar satu. ASN, Hmm. terus manajemen ASN dan semata ASN. Oke, cukup. Nah, nanti baru digabung dengan mulai Bab 2. bab 1 2 juga boleh. Bab 2 kan tinggal copy paste dari nanti dari Nggih, instansi. Baik. Mas Labib ya. siapa? Oke. Kalau mohon izin Pak J. Ya. Dari saya izin panitia juga. Izin panitia nanti Mas Wildan. Baik, sekarang Nggih, yang siap. keempat siapa Betul, yang Pak. keempat? Saya boleh. Tanya setelah Ma'ruf Dwi Setia. Oke, di-share Mas. Ya, belum muncul. Diklik lagi coba. Belum kelihatan. Ya. Naik Mas ke atas dulu, bab 3 dari atas. Siap. Ya, pertama ketiga. Oke, ini pertama saya menyampaikan untuk Besarin dikit Mas Ma'ruf. Bisa enggak? Dibesarkan biar saya baca. Nah, gitu. Ya, silakan. Diceritakan aja enggak loh. Enggak usah dibaca kelamaan. Oke, untuk identifikasi isu ini kami telah berkoordinasi dengan mentor. Ada 5 isu yang ada di KUA Kecamatan Batubara. Yang pertama itu ada belum optimalnya layanan legalisasi fotokopi buku nikah di KUA Kecamatan Batubara.
Nah, Datanya ini apa? Datanya. datanya ada Pak. Ini pertama Oh, oke. ada, Ya. nah ini Ya ada udah, proses langsung isu prosesnya. 2. Nah, isu dua adanya tidak tersedianya ruang pelayanan yang layak di KUA Hmm. Kecamatan Madukara. Terus diceritakan enggak ruangan saat ini yang ada mana? Ada Pak, benar. Hmm. Nah, ini data ini tak compare dengan Kepdirjen Pak untuk Oke. standarisasi gedung KUA. Jadi, Tak udah compare. tidak. Baik, itu sudah Nah, memenuhi. nah, Terus, terus kemudian isu yang ketiga itu masih hmm. terbatasnya fasilitas komputer, juga kami apa compare dengan Oke. Kepdirjen yang juga ada ini Hmm. tipologi Ya, syarat KUA sebagai yang standar mana iya. saja di sini ada. Kemudian saya kontak lagi dengan Kepdirjen lagi PMA Hmm. tentang tipologi KUA, dan ini eh, data bahwa KUA Madukara masuk ke tipologi Oke. tipologi C Bunda. Itu 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 datanya. Jadi yang apa data kepemilikannya itu di sini Pak. Ya, Di terus sekarang 4, sempat. yang keempat itu masih terbatasnya kemampuan pegawai dalam mengoperasikan komputer. Hmm. Ini Datanya, datanya ini faktanya Pak. dari faktanya 12 pegawai itu Hmm. kategori sangat menguasai hanya satu, Oke. menguasai 3 orang, Ya, cukup menguasai 8 orang. terus Itu isu terakhir. terakhir yaitu terbatasnya data pencatatan perkawinan dalam bentuk digital. Nah, Hmm. Datanya ini ya. faktanya itu data dari tahun 1980 sampai 2025 itu ada data fisiknya, tapi yang data bentuk Hmm. digital itu hanya tahun 2021. Oke, sekarang yang tabel Ini 3.1. tabel 3.1 Hmm. aku kan belum tak Ya. namai Pak. Nah, Hmm. tabel 1. Nanti Nah, disempurnakan. ya siap siap. Oke, Itu penjelasan. pertama belum optimalnya layanan ini berkaitan dengan implementasi smart ASN yaitu digital skill. Digital skill, oke. Yang kedua, Oke, kemudian tidak tersedianya ruang pelayanan yang layak di kawasan sama-sama terbuka itu manajemen skill terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana yang baik. baik, ya. Terus yang Itu ketiga berarti apa masih tadi? terdapat Tiga. yang ketiga itu masih terbatasnya fasilitas komputer, itu manajemen juga, pemenuhan sarana dan prasarana. Kemudian yang Harus keempat itu, disebutkan ya, manajemen oke, ASN-nya mana yang tadi di situ? oke, Mana oke, nanti, bagian yang menyatakan manajemen ASN mana? Di bold atau diberi dalam kurung gitu. Isu oke, di nanti situ tak kan tak, berkaitan manajemen ASN, yaitu menyediakan sarana. Berarti itu masuk apa? Dari materi kita kemarin itu, eh, kalau kita bicara di situ. oke, Terus 3, nanti ada referensinya. direvisi loh ya, dipastikan Oke, siap. cerita kaitan itu Oke, disebut kaitannya yang mana gitu. oke, siap, siap, Manajemen siap. ASN berkaitan dengan pemenuhan sarana. Berarti apa kalau Oke, bicara sarana? sarana berarti proses pengadaannya, Pak. Terus Terus 4. yang keempat tadi masih terbatasnya kemampuan pegawai dalam mengoperasikan komputer itu smart ASN, digital skill, Pak, membiasakan teori dan digital Oke. culture, Terus 5. ini tak tulis juga. Yang kelima terbatasnya data pencatatan perkawinan berbentuk digital ini manajemen ASN yaitu menyediakan eh, menyajikan data yang tepat dan tepat itu Sampai itu bagi pelayan publik ya. oke pelayan Baik, sekarang publik. yang tabel 2, 3.2 PKL. Langsung aja Oke, tabelnya, itu penjelasannya tidak oke, usah. Oke. oke, ini Yang satu, oke Pak. nomor 1, nomor 4, terus nomor berapa? Satunya lagi. 5, nomor 3, terus yang terakhir nomor 2. Oke, sekarang Oke, USG-nya. USG-nya USG-nya itu ini Peringkat pengajuannya 1, belum optimal layanan. Oke, sekarang responnya. responnya
Pertama akibatnya yaitu belum optimalnya layanan legalisasi fotokopi Oke, dokumentika. ya. Nah, Sekarang terus karena gagasan faktor kreatifnya. gagasan kreatifnya ini kurang optimalnya, nah, alternatif penyelesaiannya itu pembuatan layanan legalisasi dokumentika berbasis online, Pak. Sebentar, coba gagasan kreatif yang berupa satu kalimat sebagai solusi mana? Di bawah baseband itu Oke, kan ada itu. Setelah baseband ada bagian berikutnya kan oke, ide belum, Pak. mana itu. Berarti Dan di sini nggak, Pak? Di sini. iya Berarti di mana sini belum nggak, Pak? ada itu. Coba Oke, nanti siap. dilihat Oke, siap. terus. Siap. Nah, ini, Pak. Tuh, Ini dan metrik. sebentar tabel apa Oke, toh ini? Sebentar, judul tabel ini tabel apa ini? ini yang tabel ini sih, Pak. Kemarin Pak dapat materi Fishbone kan itu ada yang gambar Fishbone-nya, terus ada tabel ininya. Sebenarnya itu Digambar langsung ini. nanti setelah tahu gagasan kreatifnya langsung kita masuk di bagian metrik itu aja. Oke, siap, siap, siap. Oke. Coba yang di Oke. metrikmu lihat metrik, judul metriknya mana? Bentar. Belum tak anu, Pak. Baru langsung ke Jadi di metriknya. sana kan harus ada nama peserta instansi. Oke, Terus seperti LK5 ya. Dulu kan ngerjakan LK5 toh? oke, oke, Pak. Ya, Oke, identitas seperti tabelnya LK5 ada. itu di atasnya tabel ini harusnya. Oh, oke, oke, siap, siap, Pak. Nanti langsung tak Oke. masukkan, Pak. Ini Ya, akhlak, visi-misi, nilai organisasi. oke. Jadi kalau di kawannya belum punya nilai organisasi, kolom terakhir itu tidak wajib ya. Tapi kalau Oke, punya siap. itu bagus. Terus tahapan Baik, output, maksudnya. Lah, akuntabel terus ke bawah. Kegiatan 2, ini organisasi. sosialisasi, orientasi pelayanan terus. Oke, Kegiatan 3, terus kegiatan juga ini pelaksanaan program. Program. Terus yang keempat, Jadi yang di bold akuntabel harmonis itu nanti harus ditulis di rekap bawah ya. Angka-angka Oke, itu oke, harus dari oke, sini Pak. ngambilnya. Oke. Oke, terus. Nah, itu. Terus 4. nanti empat, empat ini kegiatan yang keempat tadi itu, Pak, yang evaluasi layanan, Udah, evaluasi coba program. sekarang ke rekap metrik. Ya, nah ini rekap Jadi tiap metriknya. kegiatanmu tadi harus sesuai loh ya. Metrik ini dengan keterkaitan Oke, value tadi loh ya. Yang di oke, checklist itu. oke, sudah. Ini hari ke-1 tadi masuk ke hari 1 berarti hubungannya Ya, juga dengan ini. terus Penyusun perencanaan tabel, ini ada berapa? Ini jadwal. tabel ini. Terus, Hasilnya ada 15. oke. Kendala Kemudian dan untuk nah, perancangan jadwal kegiatannya ini, hmm, terus pemetaan kendala dan antisipasi yang dilaksanakan 11 nah, sampai 20 September. oke. Pertama ada untuk kegiatan ini ada kendalanya aksi dokumen legalisasi belum terkodifikasi dan lain-lain. Inilah yang akan kami antisipasikan menghadapi kendala itu. Ada untuk kegiatan sosialisasi pelaksanaan program sebagai jarak antar desa yang jauh, kami menggunakan media sosial untuk memberikan Ya, informasi. Kemudian yang terus ketiga, evaluasi. pelaksanaan layanan terbatas komputer, kami akan sewa Oke, laptop, Pak. ya Tuh, cukup ya. Nilai terus dasar ini tinggal copy paste nilai-nilai. dari materi. Udah. Oke, Baik, siap, siap. Oke, Mas Mirza. Mas Miftah dulu ya. terima kasih, Pak. Ya, Miftah dulu. Iya, Pak. Minta izin share screen. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat nih?
Udah. Besarin Oke. dikit Mas Mita. Oke. Oke, Pak Darwi, ini rancangan aktualisasi bab 3 yang coba saya susun dan ini kira-kira masih banyak kekurangan dan mohon bimbingannya, Pak. Ya, terus Oke, ini dari penjelasan ya. Terus identifikasi masuk. dan deskripsi isu. Nah, ini yang pertama, kurangnya motivasi sebagian siswa dalam mengikuti pembelajaran PKBU di Datanya Mata Kota mana? Magelang. Datanya mana? Data Nah, ini faktanya. datanya masih belum, Pak. Belum Oh, saya nanti dicantum di masukkan. situ. Oh iya, Pak. Kurang itu berapa persen yang Iya, Pak. motivasinya rendah atau faktanya ciri-ciri motivasinya kurang itu apa? Misalnya tidak mengerjakan tugas atau mengikuti pembelajaran dengan itu sebut di situ mana bagiannya? Belum ada ya? Belum ya. Nanti Oke, saya yang kedua cantumkan. sekarang. Kedua, perangkat ajar milik sebagian guru belum lengkap sehingga mengurangi kualitas pembelajaran. Datanya apa nanti yang di situ? Oke, nanti saya lengkapi coba, Pak. Belum ya. Yang ketiga, kurangnya kesadaran membuang sampah pada tempatnya pada sebagian warga madrasah. Sebagian itu nanti disebut ya. Misalnya punya luas halaman sekian, ternyata bagian-bagian mana yang itu fakta-fakta dituliskan. Masih Iya, ada Pak. sampah, belum tertata gitu. Terus, Oke, oke, Pak. keempat, Keempat, efektivitas penggunaan teknologi dalam pembelajaran PKWU yang belum optimal di madrasah. teknologi yang ada di situ apa yang belum digunakan? Eh, Khususnya itu ada proyektor, kemudian Nah, gitu mana? komputer. Disebutin bagian mana itu? Belum, Pak, belum saya Oh, cantumkan. harus dicantum dong. Iya. Baik, terus lima? Kelima, kurang optimalnya penggunaan internet sebagai sumber referensi karya seni dalam pembelajaran Hmm, PKBU di sumber referensi MAN. yang di perkawasan. Oke. Di situ diceritakan kalau kurang optimal berarti akses siswa untuk mencari sumber atau referensi itu mana, kira-kira dalam satu kelas kita misalnya punya 40 gitu. Misalnya baru 15 siswa yang secara rutin mencari sumber referensi pada misalnya web, pada apa gitu. Kurangnya ini lebih ke pemanfaatan referensinya, Pak. Oh gitu. Penggunaan referensinya ya. Berarti itu siapa? Guru apa Eh, siswa? Siswa, tapi ya juga sumbernya dari gurunya juga, Pak. Oh, nanti penjelasan di situ. Baik, Ya. terus sekarang tabel 3.1-nya. Untuk isu yang pertama itu terkaitannya dengan Smart ASN. Itu terkait khususnya pemanfaatan teknologi dan Nah, profesionalisme. yang ini ya enggak usah lagi aja. Yang keterkaitan dengan smart ASN ditulis lagi enggak perlu. Langsung dalam misalnya di sini pemanfaatan teknologi belum profesional. Berarti di sini apa? Cerita tentang digital skill-nya masih kurang. Gitu. Enggak perlu Iya, nantum Pak. lagi. Ini nantum lagi smart ASN nanti terjadi pengulangan nanti. Iya, Pak. Nanti Oke. saya Ya, yang kedua perbaiki. Ya. Yang kedua, manajemen isu ASN. kedua terkait dengan manajemen ASN, terkait dengan eh, penguatan kompetensi guru dan evaluasi kinerja. Ini, Pak. Berarti ini kenapa manajemen ASN muncul lagi? Langsung aja berarti pengembangan kompetensinya kurang gitu. Penggunaan, iya. Terus tiga, Yang ketiga, isu ketiga eh, mencerminkan ini pembinaan menunjukkan dan perlu peningkatan ya peningkatan pembinaan dan karakter. pengawasan ini masih kurang. Berarti ini Pengawasan perilaku siapanya ini? ASN, Pembinaan karakter dan keteladanan ASN berarti apa? manajemen ASN. Iya, maksudnya di sini ini masih manajemen lagi. Kenapa tidak langsung peran dan kedudukan misalnya gitu? Oke, peran dan kedudukan ASN. Nah, gitu nomor 4 coba. Ini masih sama seperti yang sebelumnya. Oh, oke. Jadi di kolom terakhir itu untuk semuanya saja. Di situ itu kalau kita bicara smart ASN, dilihat dari kemarin itu pilar-pilarnya digital ada 4 itu mana? Apa
apa misalnya kaitannya digital etik, digital skill, digital culture. Kalau manajemen kita bicara peran kedudukan, hak kewajiban, kode etik, kode perilaku gitu. Kalau Iya, seperti itu lagi belum kelihatan bagian mana. iya. Dulu L5 itu kan sudah belajar ya teman-teman ya. Harusnya sudah. Terus sekarang APKL-nya. PKL. Mm-mm. PKL Yang untuk eh, isu yang mendapat tingkatnya. peringkat pertama yang isu kelima, Pak. Oke. Sekarang dari 1, 2, 3 USG-nya. USG-nya ini, Peringkat satunya itu ya. oke, peringkat Baik. 1 yang Terus sekarang isu 5. ya Facebooknya. Sebenarnya ngeten, Pak. Jadi eh, yang di kepala itu kurangnya kreativitas siswa dalam mengolah referensi. Terus Sebentar. eh, Sebentar. Berarti di kepalamu itu menyalahkan siswa ya? Kenapa siswa eh, kurang kreatif? Siapa yang eh, penyebabnya? ya karena gurunya juga, Pak, ini di faktor manpowernya ada. Mana? Di faktor Diambil. manpowernya karena guru kurang bisa menumbuhkan minat belajar. Nah, itu Karena, harusnya itu yang nanti oh menjadi ya, Pak. titik fokus. Kalau ini Oke, menyalahkan murid nanti, iya, Pak. baru nanti setelah guru kurang tadi kurang kreatif atau ini, baru nanti di gagasan kreatifnya. Coba sekarang gagasan kreatifmu apa? Gagasan kreatifnya ini, Pak, strategi inovatif untuk menumbuhkan ide kreatif peserta didik dalam pembelajaran Nah, PKBU itu. di MAN, Kota Maka di Magelang. sini strategi inovasi itu nanti yang harus dipikir Oke. gurunya. Berarti di kepalamu tadi coba naik dikit. Berarti di kepalamu ini harus berkaitan dengan kreativitas guru yang kurang. Oh iya, Pak, siap, Pak. Jangan siswa, tapi guru. Kurangnya kreativitas guru dalam memberikan apa misalnya. Jadi Berikan menyebabkan rangsangan untuk nah, kreativitas itu, Pak. memberi motivasi siswa menggunakan referensi. Oke. Terus tabelnya, rancangannya. Coba judul tabelnya coba. Judul tabelnya Ini gagasan pemecah sebentar. Gagasan pemecah isu itu. ini, Pak, tadi, Pak. Ini yang di bawah, yang identifikasi isu Oh ini. ini. Ini kegiatan bukan ini? Ya, bukan. Isunya. Ini Isunya sudah isunya tidak ada. perlu disebut lagi, sudah ketemu gagasan, isu ini tidak perlu lagi. Oh, Kan isunya sudah di atas. oh enggak, Pak. Berarti Itu gagasannya nggih. yang kalau mau ditulis di situ langsung kegiatannya. Belum ada berarti, Pak. Nah, itu Ya, salah konsep nanti. ya, Identifikasinya sudah selesai, sudah di baseline kok dan tidak usah dipikir lagi. ya ini tak ini Nah, itu baru harus terbaca. tahapan Ya, kegiatannya. ya. Isu yang diangkat itu kan sudah tidak perlu lagi. Oh ini gagasan pemecahan isunya, Pak, ini. Nah, itu dengan pemahaman gagasannya apa tahapannya itu. Ini apa kegiatannya? Nah, kegiatan, kenapa gagasannya ganti aja kegiatan. Langsung aja kegiatan gitu. Itu kamu hapus sekalian. Isu yang diangkat kurang optimal itu dihapus sekalian itu. Atasnya itu loh, kalimat itu loh. Sudah ketemu gagasan langsung kegiatan. Terus sekarang di tabelnya. Satu, terus sudah ada kegiatan 2, literasi. Terus kegiatan 3. Ya, 4, Artnya sudah, terus sudah ya. 5. 5. Sekarang yang rekapnya. Rekapnya kok cuma ada Sebentar, 8 sebentar. nih, Pak. Coba
Semua ini kalau bisa harus pernah diterapkan. Misalnya berorientasi pelayanan. Dalam orientasi pelayanan kepada siswa, kira-kira kegiatan mana? Oh iya, ini kurang tadi Kalau yang analisanya masih berarti. harmonis, oh masih kosong, berarti ini harusnya saran ini untuk semuanya, kita mengaktualisasikan ini. Oke, Nilai-nilai Pak. dasar PNS itu. Ini nanti tak revisi nih ya. Ini makanya dicoba lihat ke atas punyamu rancangan tabel ini. Coba lihat misalnya kegiatan 3, Dan 4 3. boleh lah terserah. Coba di sini ada kompeten, terus kolaborasi, turun lagi. Kompeten kolaborasi. Sekarang lihat rekapnya. Kegiatan 3 bawah. Kegiatan 3. Tadi hanya kompeten kolaborasi ya 2. Makanya nanti yang harmonis, loyal itu harus pastikan ada. Iya, Pak. Oke. Terus jadwal? Jadwalnya belum ini, Pak, karena Oh ya saya udah. merasa belum mantap ya. Kendala dan antisipasi? Belum juga. Oh ya udah. Cukup Mas. Oke, Sekarang terima Mas kasih Mirza. sekali, Pak. Ya. Saya Nanti izin stop. dua hari ini harus tuntas loh. Nanti pembimbingan kita yang ketiga itu harus 3 bab loh. Iya, Mas Pak. Mirza, Baik, Pak. share aja. Terdengar suara. Ya, dengar. Ya, izin share screen. Bismillah. Boleh. Nanti setelah Mas Mirza, Mas Aminuddin ya. Sudah muncul ya, Pak? Sudah muncul, Pak? Oke, dari atas ya, dari bab 3 ya. Besarin dikit Bismillah. Mas, Oke. biar saya baca juga. Nah, gitu. Baik. Benar, Pak. Baik, Bismillah. Izin saya menyampaikan rancangan aktualisasi bahwa saya mengidentifikasi di instansi saya ada 5 isu. Pertama, belum optimalnya program bimbingan pranikah untuk remaja usia sekolah di wilayah Kecamatan Selatan. Nah, ini kalau Datanya dibiarkan itu mana? eh, Ceritanya mana? Kok belum optimal? ini. Kalau data kegiatannya malah belum, Pak. Saya baru ngumpulin data tentang peningkatan kasus pernikahan di usia sekolah, Pak, Oh, di gitu. Cilacap Selatan. Hmm. Oke. Oh, nanti Itu saya rasa penting untuk diangkat. Jadi memang masih belum optimal kegiatan bimbingan pranikah. Oke. Kemudian ada minimnya kesadaran sebagian masyarakat dalam menjamin keaslian dokumen pernikahan. Ya. Sebagian itu maksudnya berapa persen? Nah itu kasusnya sedikit sih, Pak. Cuma ada. Iya, Jadi seperti harus disebut. oh iya iya iya. Kalau enggak gitu nanti dikirain ngarang kamu nanti. Oh iya. Iya, kalau gitu ngarang ini berarti kan gitu. Baik, yang ketiga. Belum optimalnya. Kalau berdasarkan ingatan gimana, Pak, datanya, Pak? Ini kan saya dapat infonya kan dari senior dari yang ada di Berdasarkan sini. apa? Ingatan. Jadi Ya, ya enggak apa-apa. mereka selama Tapi melayani tapi itu yang kadang penting bisa dipertanggungjawabkan. ada real, Pak, ada Iya, enggak apa-apa. ada Yang penting kasusnya. bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Terus ketiga. Kemudian ketiga ada belum memadainya kompetensi literasi digital sebagian ASN di sini. Sebagian itu misalnya Nah, dari jumlah 5 yang belum nah 1. itu ya. Ditanya Iya, iya. teman-teman enggak apa-apa. Wes iso lah Baik, tentang ini baik, gitu. baik. Terus keempat. Ya. Keempat, belum optimalnya peran BP4 dalam memediasi pasangan ASN yang akan melakukan perceraian. Ini juga masalah data saya belum Oke. belum detail ya, Pak. Ya, terus nomor 5. Nah, yang kelima, belum maksimalnya digitalisasi akta nikah lama.
Eh, faktanya memang banyak berserakan di sini Pak, buku-buku apa Hmm. nikah lama yang Ya mungkin udah diceritakan, akan ya udah diceritakan di sini Pak. Mana? Ukur ada Ya, tahun-tahunnya mulai misalnya. rusak dimakan sayap begitu kan. Oh, ada fotonya ya Pak. Oh iya, Jadi memperkuat. data foto. Baik. Terus tabelnya sekarang Baik. keterkaitan. Kemudian identifikasi pertama belum optimalnya program bimbingan pranikah untuk remaja. Ini terkait manajemen ASN karena kurangnya kolaborasi antara eh, penyuluh dan penghulu karena memang ini penyuluh dan penghulu eh, terlibat dalam hal ini gitu Pak. Ini bukan Oke. kompetensi salah satunya tapi dua-duanya. Berarti Dan ini juga kurangnya kolaborasi dengan ya di sini institusi di dalam pendidikan. kurung peran dan kedudukan ASN gitu. Oh, oke Pak. Ya. Belum ada itu. Malah itu keterkaitan materi itu yang mau ditanya. Nanti dalam kurung belakangnya. Terus nomor 2 apa? Nomor 2, ada minimnya kesadaran sebagian masyarakat dalam menjamin keaslian itu terkait dengan Smart Oke. ASN, yaitu di sini belum ada pemanfaatan sistem barcode. Dalam kurung di apa? Digital safety gitu. Digital safety ya. Iya, Oh ya. digital safety itu kalau barcode Skill apa safety ya Pak? safety itu ya barcode Oh, safety ya. Oh keamanan, iya. keamanan data. Terus nomor 3. Nomor 3 itu belum memadainya kompetensi literasi digital. Berkaitan dengan literasi digital Pak, guna meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih adaptif. Kalau di situ belum apa peningkatan literasi digital, kualitas pelayanan lebih adaptif perkembangan zaman. Di situ apa itu? Kalau lebih pada apanya itu? Eh ini Perkembangan zaman kayaknya berarti digital etiknya kan gitu. Teman-teman harus bisa menghubung kaitkan ya isu yang diangkat dengan materi manajemen atau smart ASN. Terus baik ya, Pak. Kemudian keempat. peran BP4 dalam memediasi pasangan ASN yang ingin melakukan perceraian. Nah, ini eh, terkait penguatan budaya kerja dan citra institusi. Berarti apa kalau berkaitan dengan citra? Eh, Manajemen kan bagian manajemen apa? Iya, maksudnya bagian mana gitu loh. Dulu di LK5 itu harusnya sudah tuntas ini. Pak. Ini mengaitkan masih bingung ini. Terus yang kelima, yang kelima belum maksimalnya digitalnya akta nikah. Itu smart ASN. berarti apa? Digital Tentang skill ini itu digital harusnya. safety Pak. Hah? Digital safety karena Oke, banyak yang rusak. ya. Terus Kemudian APKL-nya penetapan APKL peringkat 1. skornya peringkat satunya yang pertama Pak, belum optimalnya Oke, bimbingan pranikah remaja peringkat di peringkat sekolah. 3, peringkat 2-nya mana? Peringkat Oke, duanya dah ini Pak, sekarang ke USG. ke USG. Peringkat duanya itu belum maksimalnya digitalisasi akta nikah lama karena banyak yang rusak dan Berarti ya, sangat oke, ini. 1 ya. Yang diangkat yang peringkat 1 toh. G. Oke, terus responnya. Diskon ya. Penyebabnya pertama di manpower terbatasnya SDM Nah, itu fasilitator. tidak usah dibaca, langsung akibatnya aja. Akibatnya belum optimalnya program bimbingan pranikah untuk remaja usia sekolah di wilayah Kecamatan Cilacap Selatan. Ya, sekarang gagasan kreatifnya apa? Baik, gagasan kreatifnya adalah optimalisasi bimbingan pranikah untuk remaja usia sekolah di Kecamatan Cilacap Selatan yang akan diimplementasikan dengan kegiatan pertama Oke, perencanaan kegiatan optimalisasi, 1, 2, 3. kemudian Sekarang dua matriknya. Udah langsung matriknya. Bentar, jangan buru-buru, dilihat dulu identitas metrik itu. Di atasnya dulu. metrik rancangan aktualisasi. Turunkan dulu, dilihat dulu identitas metrik. Itu loh. Atasnya lagi. Nah, itu
Oh, metrik Nah, itu rancangan aktualisasi. gitu. Iya, iya. Identifikasi isu Ya. itu, kalau sudah ada isu yang diangkat itu di situ langsung isu per isu, tidak harus disebut limanya lagi, kan sudah selesai di Fishbone. Kenapa masih 1, 2, 3, 4, 5 ditulis lagi? Oh, berarti yang satu aja ya, Pak? Yang sudah dipilih saja, Oh, iya, iya. baru nanti kegiatannya gitu. Itu udah tidak perlu ditulis lagi lima-limanya. Baik, Pak. Terus, sekarang kegiatannya, jadi gagasannya nanti ada kegiatan. Kegiatannya 1, 2, terus naikkan. Perencanaan, Kegiatannya, jadi 3. Terus naik lagi. gagasannya adalah optimalisasi. Hanya 3 ya Ya. kegiatannya ya. Iya, Pak, 3, Pak. Ya, Hanya sekarang 3. tabelnya. Oh, 5. Iya, 5, Pak. 5. Sekarang 5 tabelnya. bersama sanaan dan Udah langsung tabelnya. tabel 1. perencanaan kegiatan, tahapannya konsultasi dengan mentor, koordinasi dan Bentar. penyuluh agama Islam, pembentukan Bentar, bentar ya. Tabelmu itu kolomnya harusnya yang keterkaitan manajemen SMART itu sudah selesai karena tinggal dipindah ke atas tabel 3.1 tadi. Nanti di sini tinggal kegiatan, tahap kegiatan, output, keterkaitan berakhlak dan kontribusi terhadap visi misi organisasi. Ya, kalau sudah menjadi rancangan yang tabel keterkaitan manajemen SMART sudah tidak ada loh ya. Kenapa? Karena sudah masuk di tabel atas tadi, itu untuk semuanya. Nanti di kolom yang ini dihapus ya, kolom yang keterkaitan manajemen dan SMART ASN itu kalau sudah menjadi rancangan sudah tidak ada. Dulu LK5 itu hanya untuk biar nanti bisa ngisi di di tabel 3.1 di atas tadi. Gitu ya, Mas ya? Iya, Pak. Oke. Berarti dihapus satu tabel lah, Pak ya? Iya, yang keterkaitan itu sudah dipindah di tabel 3.1 yang isu, sumber isu, keterkaitan materi tadi. Baik, terus sekarang rekapnya. Rekap matrikulasi berakhlak. Wah, ada kerusakan format ini. Langsung metriknya. Itu sudah tidak perlu lagi. Toh. Oh iya, Pak. Metrik coba. Ke bawahnya lagi ada enggak? Ini ya, Pak. Ya. Setelah itu nanti semua ada ya. Berantapanya baik. Terus jadwal. Jadwal kegiatan ini baru mengira-ngira, Pak. Nah, nanti sesuaikan jadwalmu yang diterima di angkatan 12 itu dong. Baik. Nanti Oh ya, hari. Pak, saya mau bertanya terkait jadwal, Pak. Ya. Ini kan kegiatan saya kan rencananya mau dilaksanakan di sekolahan ya, Pak. Nah, terus sementara kan sekolah akan menghadapi momentum 17-an, Pak. Nah, seandainya sekolahan itu baru bisanya itu adalah sebelum tanggal aktualisasi gitu, Pak. Seandainya, Pak. Kan aktualisasi mulai tanggal 11 Agustus, Pak. Nah, seandainya sekolah bisa melaksanakan acara ini berkolaborasi dengan kami di sebelum tanggal 11 Agustus itu apakah bermasalah, Pak? Ya, sebenarnya itu enggak pas. Makanya penjadwalan ini melihat kondisi yang betul-betul nanti saat habituasi itu bisa dilakukan. Kalau enggak repot sendiri, no. Itu menurut saya. Biasanya memang kalau Pak, inilah kenapa penjadwalan ini perlu, karena nanti dilihat. Kan nanti juga ketika melakukan itu juga akan didatangi, dilakukan monitoring dan evaluasi. Nah, nanti misalnya pas di monep kok tidak ada pelaksanaan, nyambung kurang. Itu masalahnya. Berarti harus sesuai jadwal ya, Pak? Iya, Harus sesuai sebaiknya jadwal. ya, sebaiknya. Ya, nanti saya usahakan mungkin setelah Agustusan kali. Ya, tidak masalah, tapi penting.
Karena nanti misalnya pas melakukan kegiatan habituasi sebulan itu, ternyata dari Balai Diklat ada yang datang mau melakukan MONEF. Terus misalnya ditanya, kita sedang tidak melakukan kegiatan, harusnya misalnya ini jadwal kita di kegiatan ketiga, misalnya 31 September, ternyata 3 sampai 7 September itu tidak melakukan kegiatan 3, nanti dikirain fiktif. Yang lain juga ya, pas penyusunan jadwal pastikan bahwa di bulan-bulan yang sesuai jadwal itu teman-teman bisa melakukan kegiatan, gitu ya. Baik, Terus ini Pak mau nanya, seandainya ada pergeseran tanggal, tapi masih di jadwal aktualisasi Pak, di jadwal boleh, aktualisasi, boleh. Yang penting tapi tidak sesuai dengan rancangan gitu Pak, karena ada. ya nanti setelah laporan akan ada perubahan jadwal. Nanti kan Oh, setelah gitu. selesai ada laporan akhir. Oh, iya, iya. Ya nanti yang Yang penting dilakukan. berarti yang penting masih di rentang 11 Agustus Iya, sampai 20. betul. Iya. Baik, Siap. rekap sudah, kegiatan sudah, kendala antisipasi sekarang mana? Masih kosong Pak. Oh ya udah, cukup. Kosong. Oke. Baik. Ya, Mas, sudah. Terima kasih Pak. ye. Sekarang Mas Aminuddin. Iya, Pak. Izin, Pak. Baik, ya. Ya, izin, Pak. Ini Ya, rancangan aktualisasi saya tentang di kantor urusan agama Kecamatan Bulakamba Brebes. Ya, langsung. Isu oke. satu. Satunya belum optimalnya pengelolaan katalog data registrasi nikah secara digital di KUA Kecamatan Bulakamba Brebes, Pak. Mana ditunjukkan di bagian mana belum optimal itu? Oke, Berupa data atau fakta apa? oke, ngapunten, Pak, ini kan kalau untuk katalog belum karena belum ada, jadi mungkin datanya juga Oh, belum ada. Oke, terus isu dua. tentang tidak adanya di pendistribusian sertifikat bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Bulakamba. Oh, belum, berarti belum ada, memang belum ada ya. Sertifikat Sebenarnya ini harusnya siapapun yang mau nikah itu kan bawa sertifikat bahwa telah mengikuti BIN-BIN toh ya. nah pada kenyataannya di sini di KUA Bulakamba belum didistribusikan, Pak, hanya dicetak dan dikumpulkan saja. Oh, gitu. Oke. Ya, Oke. terserah. Itu memang kondisi realnya gitu. Tiga apa tiga? Ketiga, tidak adanya publikasi informasi melalui sosial media, Pak. Oh, belum punya sosmed ya? Dari nggak ada. Oke. Empat. Terus belum teraktualisasi kartu nikah di KUA Kecamatan Bulakamba. Hmm. Oke. Terus yang kelima apa? Yang kelima? 5, ketidaksesuaian data kependudukan calon pengantin sebagai kendala dalam pelayanan administrasi. Datanya ya, data Kadang KK sama KTP dan ya, akte ada itu ya. berbeda nama dan Oke. lain. Terus tabel 3.1. Identifikasi isunya belum optimalnya pengelolaan katalog di isu 1, sumber isunya Smart ASN. Smart ASN ya Pak, digital scale. Oke, yang dua. Tidak adanya pendistribusian sertifikat bimbing manajemen ASN, Pak. Manajemen berkaitan apa? Layanan pabrik, Pak. Oke, ya. Kemudian tidak adanya publikasi informasi melalui sosial media, culture dan digital skill, Pak. Oke, oke. Ya, boleh. 4. Belum teraktualisasi kartu nikah di KUA itu digital kultur, Pak. Apa Belum teraktualisasi kartu nikah.
Oh, oke, 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 ya. Tapi digital skill apa digital culture? Eh, Kalter bukan sih Pak, karena kan namanya Artinya kan nanti harusnya membuat kartu nikah secara digital, kan? iya Pak. Kenapa enggak skill? Ya mungkin saya salah ini Pak. Nah, terus 5, dilihat kembali nanti. Iya iya, Pak, skill nggih. Hmm. Ketidaksesuaian data kependudukan calon pengantin sebagai kendala dalam pelayanan administrasi manajemen ASN Pak. Ya, manajemen bagian apanya? Apa peran kedudukan, apa kode Dalam etik? melayani administrasinya Pak, apa orientasi pelayanan. Pelayanan publik ya. Oke. Terus sekarang KPKL-nya nanti dipastikan di situ ya, manajemen ASN bagian mana itu. Oke. Di sini Terus ada tidak kompeten atau tidak akuntabel dan lain-lain. Terus APKL, ya tabelnya langsung oke. peringkat Yang itu 1, 5, terus turun 2, 4. Sekarang 1, 2, 3, peringkat 1, 2, 3 dilihat USB-nya. oke. USG peringkat 1 Belum optimalnya, oke. Sekarang yang backbone-nya disebut belum optimal, akibatnya belum optimalnya pengelolaan katalog data registrasi nikah. Baik, sekarang gagasan kreatifnya apa? gagasan kreatifnya. Sebenarnya ini tahapan kegiatan Pak. Ya saya Gagasan kreatif itu satu gagasan besar yang nanti terurai menjadi kegiatan-kegiatan. Beda loh ya, gagasan kreatif dengan tahapan kegiatan. Kalau kegiatan itu sudah operasional, kalau gagasan itu yang ada di pikiranmu. Mana? Coba naik dikit. Belum ada ya, Pak. karena belum optimal nanti gagasanmu apa? Ini kegiatan ini 1 sampai 6 ini. Kegiatan Nah, ya, gagasan yang belum muncul. Terus sekarang metriknya. baiknya Isu. Nah, gue sudah punya gagasan di situ. gini. Optimalisasi pengelolaan katalog harusnya gitu. Itu Oh, gagasan itu tadi ya di copy ke atas tadi aja. ini Pak. Sudah punya tapi itu jangan-jangan bukan gagasanmu sendiri. Gagasan saya Pak. Masa? Oke. Cuman saya belum paham tentang itu Pak gagasan. Munculkan di gagasan. Coba gagasan kreatif kalimatnya naik lagi, coba naik. Oh, bukan ini. Sebentar. Ini ya untuk menyelesaikan isu mengenai belum gambar, saya sebagai beberapa jangan langsung alternatif kegiatan, memiliki gagasan kreatif itu. Ini Pak. Gagasan kreatif dengan kegiatan berikut gitu. Copy ke sini yang tadi. Lagi itu baru ditulis dengan kegiatan 1 sampai 5 tadi. Iya Pak, siapa? Oke, di bold ya gagasan kreatifnya ya. Yang mana tadi gagasan kreatif? Nah, gitu di bold. Jangan pengoptimalisasi, langsung optimalisasi gitu aja. Pengnya ndak usah. Iya Pak. Ini bahasa Indonesia ini orang Jawa. Terus kegiatan 1 sampai berapa tadi di bawah langsung. Matrikui. Nah ini sekarang 1, terus naik lagi 2, mana 2 ini 1 tahap 1 2 3 terus loh kok hanya 1? Ini Pak, ini salah. Ini tahapannya di sini Pak. Ini kegiatan saya. Yang di atas mau tahap apa kegiatan yang di atas tadi? Saya masuknya ke tahapan langsung. Oh ya sudah kalau gitu, kalau tahapan tidak usah ditulis, yang ditulis Oh. kegiatannya. Ini Pak, salah. Kalau ditulis kegiatan 1 itu tok berarti.
konsultasi, menyiapkan data. Berarti ini sebenarnya kegiatan ini. Saat konsultasi itu apa sih tahapannya nanti gitu. Itu yang coba kolom 2 itu kolom 2 itu isinya dipindah ke kolom 1, tahapan kegiatan, baru kamu isi. Konsultasi itu apa saja yang dilakukan? Pasti menghubungi mentor, Oke. komunikasi dengan mentor, Oh, itu minta tahapannya. persetujuan mentor gitu. Coba cek lagi. Iya, Pak. Baik, turun sekarang rekapnya, rekap aktualisasinya. Ini hanya 4 ya, kok enggak 7 kok Ada, enggak Pak, ini di semua. bawah. Di bawah Oh ya, oke. 16. Baik, terus kendala antisipasi. Oh ini asumsi kendala antisipasi. Oke, terus turun. Apa itu saya belum bikin apa kegiatan apa rencana kegiatan yang tanggal itu, Pak. Oh, Agendanya jadwalnya belum ada tadi. belum ada, Pak. Oke, cukup, Mas. Amin. Terima Silakan kasih. Mas Tunggal Jati. Iya, baik Pak. Terima kasih atas waktunya. Ya, share langsung. Ya, izin Pak menyampaikan terkait isu yang ada di KUA Kecamatan Prambanan, Klaten. Yang pertama adalah kurangnya Ya. pengetahuan Klaten terhadap pendaftaran nikah mandiri melalui SIMKAWeb. Hal ini diperkuat dengan data yang ada di bulan Juni dari 22 calon pengantin yang melakukan pendaftaran nikah. Di KUA hanya ada 5 orang yang sudah paham dengan tata cara pengisian mandiri Klaten melalui SIMKAWeb. Oke, Yang yang kedua. kedua, kurangnya sarana prasarana dalam pelayanan yang ada di KUA Prambanan. Kurangnya prasarana dan sarana di KUA ini seperti keterbatasan ruang, fasilitas komputer, dan internet yang kurang memadai. Seperti kurangnya perabot kantor dapat menghambat kelancaran pelayanan dari administrasi. Hal ini dapat Ya. menyebabkan antrian penundaan pelayanan yang ada di KUA Prambanan, Kabupaten Klaten. Yang ketiga, belum optimalnya digitalisasi terkait akta nikah. Di KUA Prambanan Klaten, dalam pengarsipan akta nikah belum dilakukan dikarenakan kendala tidak adanya alat scanner yang ada di KUA, menyebabkan kesulitan dalam pencarian dokumen. Yang ke Nanti hurufnya diganti angka ya Mas ya. Gimana Bapak? Huruf ABCD ganti 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oh, iya Bapak, siap Bapak. Oke, terus Yang 5, keempat, keempat ya, ya. yang keempat belum optimalnya bimbingan perkawinan karena terkendala waktu oleh Jaten. Banyak di antara para Jaten yang terkendala untuk izin dari perusahaan untuk Punya melakukan data enggak Mas? Banyak itu kira-kira berapa? Eh, Selama kalau tahun data ini. ada Bapak, tapi untuk yang melakukan izin itu karena biasanya diwakilkan kalau nggak calon suaminya hanya calon istri Bapak, begitu. Oke, terus yang E. Ya, kurangnya pengetahuan Jaten terhadap persyaratan pernikahan dari banyaknya pendaftaran nikah yang dilakukan di KUA Prambanan dalam rentang waktu bulan Januari 2025 sampai bulan Juni dengan total 146 Nah, Jaten, 30% ya. Jaten kurang Nanti mengetahui. nomor 4-mu tadi juga harus data seperti nomor 5 itu Mas, yang mendukung mana gitu. Wajib Bapak, siap Bapak. Oke. Terkait APKL itu pertama Hmm. kurangnya terkait manajemen ASN-nya kurangnya Hmm. pengetahuan Jaten terhadap pendaftaran nikah melalui SIMKAWeb yaitu masuk manajemen ASN. Manajemen ASN-nya itu khususnya penghulu atau staf KUA memiliki tanggung jawab memberikan pelayanan prima kepada masyarakat termasuk memberikan edukasi dan sosialisasi terkait layanan digital seperti SIMKAWeb. Yang kedua, kurangnya sarana prasarana dalam pelayanan yang ada di KUA Prambanan, masuk manajemen ASN. Ini Oke. ASN masuk pengelolaan sarana dan prasarana pendukung kinerja. ASN tidak bisa memberikan pelayanan optimal jika tidak didukung meja kerja, komputer, internet, dan ruang tunggu yang layak. Jadi nanti keterkaitannya disebut ya Mas, manajemen tentang apanya, smart tentang apanya itu kan tadi belum. Terus Siap, Pak. turun. Yang ketiga, belum optimalnya digitalisasi terkait akta nikah masuk Smart ASN. Ya, smart Eh, bagian apa? Berarti kan digital skill digital itu digital skill. Oh iya, Pak. mana itu? Terus Iya. nanti diri Eh, nanti lengkapi ya.
J, Bapak. Yang keempat, belum optimalnya bimbingan perkawinan karena terkendala waktu oleh Caten. Hal ini berkaitan dengan implementasi manajemen ASN yaitu networking, di mana dengan networking ini kita Oke, dapat membangun sinergitas antara kita sebagai penyelenggara dari KUA dengan baik. Caten. Sekarang ke bawah Mas, Terus, ya, APKL-nya nanti itu di oh ya, langsung tabel ya. untuk Peringkat APKL-nya 2. eh, Oh, hanya 3 Mas. 5, Bapak. Oh, 5. Oke. Pengangkutan. J. Terus untuk USG-nya, USG-nya 3, Bapak. Ini yang oke, peringkat 1 pertama, belum belum optimal. optimalnya Ya, digitalisasi akta nikah. terus backbone-nya, Terus poinnya ini Bapak, kebalikannya belum optimalnya digitalisasi terkait daftar pemeriksaan nikah dan akta nikahnya. terus gagasannya, gagasan pemecah isu. Gagasannya eh, berupa kegiatan Bapak. Pertama, Yo, berkonsultasi. jangan dulu, Oh, gagasan dulu itu satu kalimat besar yang berisi gagasanmu, baru nanti terurai di kegiatan-kegiatan. Belum ada ya? belum Bapak. Oke, Bentar. terus turun sekarang di metrik rancangan. Isunya sudah tidak perlu ditulis lagi lima-limanya, langsung core isu yang J, dipilih. Baru kegiatan ini kan sudah ada kegiatan ini. Di sini J, kan Bapak. kamu kegiatan tadi kok munculnya. Terus sekarang metriknya. Ini. Metriknya ini Pak. Pertama, kegiatannya berkonsultasi bersama mentor dan atasan. Tahapannya menghubungi atasan untuk Coba berkonsultasi. tabelmu lihat dulu. Nomor kegiatan, tab kegiatan, output, substansi berakhlak. Ini justru visi misinya mana? Oh, visi misinya belum Bapak. Wah, visi Lagi Pak. misi ini ditambahkan nilai organisasi boleh enggak pun enggak apa-apa, yang penting visi misi ada dulu. Lanjut. Terus kegiatannya konsultasi, terus yang kedua apa? Yang kedua, melakukan pengumpulan data terkait data arsip Hmm, pernikahan dari akta terus nikah. tiga, Yang ketiga, melakukan proses scanning akta nikah. Yang empat, keempat, membuat media penyimpanan di Google Drive untuk oke, menyimpan ya. file-file dari data akta nikah. Yang kelima, Terus, evaluasi dan monitoring Bapak. ya sekarang rekap berakhlaknya. Beralatnya Satu, dua, ada semua. Oke, 18 Pak. ya jadwalnya sekarang. Untuk jadwal ini masih belum Ya pasti nanti Bapak. Nanti. disesuaikan bahwa kegiatan itu betul-betul berjalan waktu itu. Terus Ya. antisipasi Untuk kendala. belum Bapak terkait kendala dan Oh, antisipasi belum ya, dikerjakan Bapak. ya Belum. nanti diselesaikan ya. Baik Bapak. Baik, tinggal Mas Ewan ya. Mas Mbak Ali Nur Hasan sudah belum tadi? Masih 2 Belum, ya? Pak. Ya Belum. Mas Ali. Nanti yang Ya, terakhir Pak. berarti Mas Evan Nusana ya. Ya, siapa dulu? Mas Ya, Pak. Ali dulu, boleh. Mas Ewan juga boleh. Izin share. Ya, Sampun terlihat, Pak. ya. Boleh dibesarkan dikit Mas, biar saya bacanya. Baik, Sampun, Pak. masuk dari isu 1, ya. Ada beberapa isu, 5 isu yang saya temukan di unit kerja saya, Pak. Yang pertama, belum maksimalnya pemanfaatan media sosial untuk sosialisasi peran dan fungsi kantor urusan agama di masyarakat Gondokusuman. Ada Oke, data ada yang saya datanya. dapatkan berdasarkan Ya, pengamatan, betul. ya Pak, di media Terus yang sosialnya. kedua, ini sudah betul. Kemudian yang kedua, belum adanya panduan berbasis digital untuk para CPNS penyuluh agama Islam di KUA Gondokusuman. Saya melakukan wawancara kepada beberapa teman-teman CPNS. Oke, ya ada itu, gold itu ya. Terus yang ketiga, Kemudian yang ketiga, minimnya pengetahuan masyarakat tentang fungsi kantor urusan agama di Kementerian Gondokusuman. yang kamu lakukan apa? Ini Data apa?
Ini belum saya temukan, Pak. Belum saya lengkapi dengan data, Pak. Misalnya nyoba nyebar Google Drive itu, Oh, oke. atau instrumen apa, nggak apa-apa. Jadi Iya, ada Pak. data dan fakta. Terus yang berikutnya keempat. Kemudian belum optimalnya penyusunan berkas fisik layanan keagamaan di KUA Gondokusumaan. Ini kalau menurut saya karena memang belum revitalisasi, Pak, dengan Oke, gedung lama, jadi itu aja. penempatan berkas belum bisa dilakukan secara maksimal, Pak. Baik, yang terakhir apa isu 5? Kemudian yang terakhir, rendahnya kesadaran masyarakat Kementerian Gondokusumaan tentang dampak nikah siri. Ada enggak kira-kira persentase data di KUA? Kalau kemarin memang secara data belum ada, Pak. Tapi kalau Oh, dilihat di platform internet ada beberapa, ya tapi enggak belum saya apa-apa, itu masukkan. dijadikan sebagai data. Oh, enggak, Pak. Siap, Pak. Terus sekarang tabel. Iya. Oke, manajemen pengembangan kompetensi. Terus matanya apa? Nomor 2. Ini, Pak, belum adanya panduan berbasis digital. Berarti Ini digital skill. tentang Oke. Yang ketiga. Kemudian belum maksimalnya pemanfaatan media sosial, digital skill juga. Ya, 4. 4, belum optimalnya penyusunan berkas, akuntabilitas. Ini mungkin juga manajemen kinerja sama akuntabilitas kalau menurut saya sih, Pak. Iya, itu harusnya manajemennya itu kinerja itu. Oke. Terus 5. Kemudian yang terakhir rendahnya kesadaran ini pengembangan kompetensi juga, Pak. Baik. Terus APKL-nya. Ini, Pak. Ketemu. Dan USG-nya. Ya, bagus. Disponnya dibaca Ini, coba. Pak. Dibaca kepalanya itu. Kepalanya belum adanya panduan berbasis digital untuk para CPNS penyuluh Oke. agama Islam di KUA Gondokusumaan. Belum ada panduan. Sekarang gagasan kreatifmu mana? Gagasan kreatif saya ini, Pak. Pembuatan panduan CPNS penyuluh Ya, agama Islam berbasis website ya, ada. untuk Sekarang metrik rancangannya ini. Sebentar, lihat identitasnya dulu. Identitas rancangan. ini, Pak. Isu yang diangkat ini, kegiatannya ini, oke. Terus, sekarang tabelnya. Kegiatan, tahap kegiatan, output, keterkaitan kontribusi visi misi, oke, udah cukup ini, bagus. Terus, 1, 2, 3, 4 tadi ya kegiatannya. Sekarang Ya, ada 7, Pak, saya, Pak. 7, oke, rekapnya. Ini ya, 3, 2. Oke. Sampai terakhir, sampai kolaboratif. Ada semua. Baik. Jadwal. Ya, cukup. Terus ini rancangan kegiatan, jadwal rundown, Pak. Oke, ya. Terus. Mohon maaf, ada azan, Pak. Iya. Baik, yang terakhir tunjukkan tabel antisipasi kendala ada enggak? Ini, Pak. Cukup, bagus, Mas Ali. Iya, Pak. Ya. Mohon maaf, Pak, mau sharing sedikit. Nah, boleh. Ini kan saya spesifik untuk pembuatan website, nantinya juga bisa di-build up ke aplikasi sebenarnya, Pak. Tapi ini saya cuma khususkan buat CPNS penyuluh agama di KUA saya itu, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Iya, justru fokus saja, nggak usah banyak dulu. Nanti kalau nggak selesai malah repot. Oke, siap, Pak. Fokus. Cukup ya, Bapak Ibu sekalian, sudah 10. Siapa yang belum? Mas Safa Mas ya? Ikhwanus Safa belum, Pak? Ya, yang terakhir Mas Safa, ini sudah lewat waktu kita. Iya, Pak. Izin Pak nge-share, Pak ya. Ya. Mas Safa, share. Oke, Pak. Nih, lagi aku share, Pak. Baca aja sekilas. Di awal ya. Ya, langsung ke isu aja, langsung isu 1. Langsung mana, Pak? Isu 1 langsung gitu. Iya. Ini untuk isu pertamanya, belum optimalnya penggunaan aplikasi CapCut dan Canva sebagai alat bantu pembuatan materi kepenyuluhan.
Untuk ya. Oke. untuk apa namanya datanya ini Ya, dari 12 staf KUA hanya 4 orang yang pernah menggunakan Canva atau CapCut. ya. Terus yang Terus kedua, yang kedua, belum masifnya pemahaman masyarakat tentang hukum Islam di daerah Ngelipar. Ini survei dari KUA Ngelipar pada tahun 2024 oke, yang sebanyak 60% ya, masyarakat belum paham. Kemudian dari UMY juga sebanyak ya, bagus. 70% masyarakat belum. Tiga, Kemudian yang ketiga, rendahnya minat anak usia remaja di daerah Ngelipar untuk mempelajari nilai-nilai keagamaan. Untuk datanya itu yaitu data dari Dinas P3A Gunung Kidul pada ya, tahun bagus. 2023. Keempat, Kemudian dari Kementerian Agama juga ya, untuk keempat, rendahnya moral anak usia remaja di daerah Ngelipar. Ini datanya dari Dinas Kesehatan tahun 2023 ya. sebanyak 12 Tetap kasus nanti kalau ada KM. data yang terin, Mas, kalau ada lebih bagus nanti. Misalnya Iya. data Terus 2025 atau 2024. Terus, iya. Terus yang kelima, kurangnya kepedulian masyarakat ini terhadap lingkungan di daerah Ngelipar. Datanya dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Kidul pada tahun 2023. Di baik, situ ya. dijelaskan masih adanya tradisi buang sampah di sungai yang dapat mengakibatkan pencemaran sumber air bersih. Tabel 3.1. 3.1 Hmm, terkait yang pertama itu hubungannya dengan Smart ASN yaitu digital skill. terus dua, Kemudian yang kedua terkaitannya dengan manajemen ASN yaitu pengembangan kompetensi terkait belum oke. masifnya pemahaman. Tiga, Kemudian yang ketiga terkait dengan rendahnya minat anak usia remaja di daerah Ngelipar itu keterkaitannya dengan manajemen ASN tentang penguatan budaya kerja dan citra institusi. ya, terus, Kemudian yang keempat, rendahnya moral anak usia remaja juga keterkaitannya sama terkait dengan penguatan budaya kerja dan citra institusi. Kemudian ya, yang kelima itu kurangnya kepedulian masyarakat, itu juga terkait dengan manajemen ASN yaitu penguatan budaya kerja dan citra institusi, Pak. ya, sekarang APKL-nya langsung tabel aja. Untuk APKL-nya ini tabelnya, Pak. 3, terus sambil jalan. Baik, berarti 1, 2, 3 ya yang diangkat. USG-nya sekarang. USG-nya ini, Pak. Yang koresunya yang 1 belum optimal. Oke, fishbone-nya sekarang. Fishbone-nya itu ini, Pak. Coba kepalanya dibaca, kepalanya itu. Belum optimalnya penggunaan aplikasi CapCut dan Canva sebagai alat bantu pembuatan materi kepenyuluhan di kantor urusan agama, Kapanewon Ngelipar, Sekarang Kabupaten gagasan kreatifnya apa? Gagasan kreatifnya itu optimalisasi penggunaan aplikasi CapCut dan Canva sebagai alat bantu pembuatan materi kepenyuluhan. Kegiatan-kegiatannya ada 5 di sini. Yang pertama terkait berkonsultasi dengan atasan, kedua melakukan perencanaan kegiatan. Ya. Terus metrik sekarang itu udah kelihatan. Ini untuk metriknya. Koresu, gagasan udah, terus kegiatan. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang rancangannya yang tabel. Metrik rancangan aktualisasinya, Pak. Ini, Pak. Yang pertama. Tahap kegiatan ini 1. Oke, 1, terus 2 coba. Terus turun sudah terbaca. 2. Melakukan. Oke, 3. Penyuluh digital. Oke, 4 apa 4? Sudah ya, berarti ya 4. Digital latihan. Oke. 5 monepnya ya. Yang kelima penutupan dan evaluasi. Baik. Sekarang yang rekap aktualisasinya. Rekap aktualisasinya ini, Pak. Wadah ini ya 25 ya. Semakin tinggi rekap akhir itu nilainya semakin tinggi. Nanti teman-teman semua juga harus mikirkan gitu. Baik, sekarang jadwal, Mas. Ini untuk jadwalnya, Pak.
Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Baik, kendala antisipasi sekarang. Ini kendala antisipasinya, Pak. Oke, ya udah. Terus yang ke bawah tinggal materi copy paste ya. Sudah bagus Mas Ikhwan, Mas Safa. Baik, Iya, Pak. cukup ya. Ini tinggal copy dari materi MOC. Baik, Sampun, Pak. ya boleh bagus. Cukup ya teman-teman. Nanti teman-teman ini kan habis ini 3 hari asinkronus. Harus dipastikan sudah mulai dipikir di bab 1, bab 2. Kalau nanti ada masalah, langsung japri saya boleh, tanya di grup kelompok kecil kita di angkatan 12 kelompok 2 boleh. Targetnya nanti di pembimbingan berikutnya, pembimbingan terakhir ketiga itu sudah selesai bab 1, 2, 3. Bab 1 itu hanya latar belakang, tujuan, manfaat, ruang lingkup. Bab 2 nanti profil instansi dan profil peserta. Profil instansi itu terdiri dari mulai dari ada foto gedung, ada lokasi, sejarahnya dicantum. Sejarah itu ya mencantumkan itu. Kemudian struktur organisasi, kemudian visi misi. Kalau ada nilai organisasi, cantumkan. Nanti profil peserta, identitas, ada foto yang pakai dasi itu, background merah. Terus nanti diberi setelah identitas bagian bawah adalah tusi, tugas dan fungsi peserta. Baik tugas utama maupun tambahan kalau ada. Selesai bab itu, bab 2 itu. Nanti pembimbingan terakhir saya pengennya 3 bab sudah jadi 1 file gitu. Baik, gitu ya teman-teman. Untuk saat ini pas ini lewat sih sebenarnya. Harusnya kan hanya 2 CP. Tapi saya pengen detail biar nanti teman-teman kalau ada apa-apa itu enak. Saya anggap cukup pertemuan kita dan saya tutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Darwi. Ya, makasih semuanya. Terima Saya kasih, ikut web ya. Bapak. Oke Terima ya kasih, Pak. semuanya. Selamat menjalankan tugas berikut. Oke, makasih. Ya, Pak. Mas Sofa karo Mas Ali tanggung jawab iki kon bimbing kanca-kanca liyane termasuk nyong. Wis gajian no?